Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan kita berdoa bersama. Silakan Mas Anang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa di awal pembelajaran yang akan kita mulai hari ini akan berjalan dengan lancar dan baik dan bermanfaat. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Situasi yang sangat memprihatinkan sedang melanda negara kita. Jadi semua himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah harus kita taati ya, dengan menaati protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga jarak, kemudian selalu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun setiap kalian beraktivitas. Dan satu lagi, sempatkan kalian walaupun 1 minggu sekali untuk berolahraga. Sebisa kalian, mau lari-lari yang tidak memerlukan biaya banyak, atau hal yang lainnya yang setidaknya bisa meningkatkan imunitas kalian. Jadi kalian tidak mudah terserang penyakit begitu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Meta. Meta kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga sembuh ya. Amin. Nah, Ibu tidak lupa ya, pertemuan yang sebelumnya kalian sudah belajar mengenai struktur dan kaidah teks editorial. Jadi hari ini coba Ibu ingatkan lagi ya, hal-hal yang kemarin dibahas di dalam struktur itu kan hal-hal yang berkaitan dengan popularitas, hal-hal yang terkenal, hal-hal yang sedang banyak diperbincangkan, hal yang viral. Kira-kira topik apa yang akan kalian bahas atau kalian ketahui di situasi yang seperti ini? PJJ Bu. Apa? PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Baik. Apalagi kira-kira? COVID-19. Pandemi COVID-19. Ya, kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19 itu agaknya seram ya. Tetapi tidak apa, karena memang hal itu yang sedang marak ya, yang sedang banyak diperbincangkan. Baik. Nah, hal-hal yang viral atau hal-hal yang sedang banyak diperbincangkan itu ternyata cocok sekali untuk menjadi topik dari teks editorial. Nah, jadi dari materi ini kita akan mengulas ya, menjabarkan dari topik-topik yang sedang viral ini untuk dijadikan teks editorial. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks editorial sesuai dengan struktur dan kaidah yang benar. Jangan sampai lupa, kemarin kalian sudah belajar struktur dan kaidah. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Tidak. Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi menulis teks editorial. Nah, secara khusus sebetulnya menulis itu apa? Kita coba lihat ya. Menulis itu adalah sebuah kegiatan melahirkan pikiran, ya kan? Melahirkan ide, gagasan yang ada di dalam pikiran kalian menjadi sebuah tulisan. Itu arti menulis, ya. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada bagaimana menulis teks editorial, Ibu akan tanyakan dulu. Ada beberapa gambar yang akan Ibu tayangkan, silakan nanti kalian cermati dan coba kalian sampaikan interpretasi apa yang kalian dapatkan dari gambar yang kalian lihat. Nah, yang pertama ini, isu apa yang kalian ketahui dari gambar-gambar ini? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Penyalahgunaan informasi di sosial media. Terus yang kedua, kecurangan dalam pemilu, dan gambar yang ketiga, pemalsuan uang. Baik sekali, Aisyah jawabannya. Tepuk tangan untuk Aisyah. Gambar selanjutnya, silakan diperhatikan anak-anak. Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu.
Oh ya, silakan Mbak Titin. Dari gambar tersebut itu pendidikan diserah dari fasilitasnya. Betul sekali, ternyata Titin tidak kalah pintar dengan Aisyah ya. Tepuk tangan juga untuk Titin. Kemudian gambar yang selanjutnya, ya ini gambar ketiga. Silakan kalian cermati kembali. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Mas Anam. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Anam. Dari gambar tersebut bahwa corona dapat merugikan berbagai sektor, berbagai macam sektor. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Anam. Dari isu-isu tadi yang sudah kalian sebutkan, ternyata isu yang kalian tadi sebutkan itu sangat cocok untuk dijadikan atau dikembangkan menjadi topik teks editorial, ya, karena sifatnya yang sangat viral, yang sangat pro kontra atau kontroversial, begitu ya. Dan berikutnya, sebelum kalian belajar bagaimana menulis teks editorial, kita akan ingat dulu kembali struktur dan kaidah teks editorial yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Baik, siapa yang ingin menjawab? Kira-kira ada berapa struktur teks editorial? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak Fatma. Coba disebutkan struktur teks editorial ada berapa dan apa saja? Dari catatan minggu kemarin, struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian argumen. Yang ketiga, penegasan atau biasa disebut simpulan atau rekomendasi. Baik, kita coba lihat ya. Iya, betul sekali. Ternyata struktur yang ada di dalam sebuah teks editorial itu harus memenuhi 3 struktur. Yang pertama adalah pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Yang ketiga, penegasan, yang biasanya berisi simpulan atau rekomendasi dari seorang penulis. Begitu. Nah, setelah struktur kalian ketahui, Ibu ingatkan kembali, kaidahnya ada apa saja? Coba, siapa yang akan memaparkan? Baik, silakan Mbak Devi. Kaidah kebahasaannya, 1. Menggunakan kalimat retoris. 2. Menggunakan kata-kata populer. 3. Menggunakan kata ganti. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Baik, betul sekali ya. Kita cek. Nah, ada 4 kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Ibu ingatkan lagi, kalimat retoris itu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Tujuannya untuk merenungkan pembaca agar permasalahan yang sedang dibahas itu sampai ke hati para pembaca. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Ini fungsinya untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi teks editorial. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang sering digunakan di dalam teks editorial ini adalah kata ini dan itu, ya. Terlepas dari itu, kata-kata penunjuk itu lebih dari ini dan itu, ya. Ada sana, sini, mari, situ. Tapi dalam hal ini kita batasi saja pada kata ini dan kata itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya adalah kata sebab, kata karena, kemudian kata akibatnya, gitu kan? Dan oleh karena itu. Jadi kausalitas itu berhubungan dengan sebab akibat. Bisa juga dibalik atau akibat sebab. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Baik. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, nah saat ini Ibu akan terangkan bagaimana langkah-langkah menulis teks editorial dengan baik dan benar. Apa saja langkah-langkahnya? Kita coba lihat ya di sini. Ibu sudah menyimpulkan atau merangkum, ternyata ada 4 langkah dalam menulis teks editorial. Yang pertama adalah memilih, kemudian mengumpulkan. Yang ketiga mengaitkan, dan yang terakhir adalah memperbaiki. Memilih apa, mengumpulkan apa, dan mengaitkan bagaimana, serta memperbaikinya apa. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini ya. Jadi 4 langkah itu, yang pertama memilih isu. Isu dalam hal ini diartikan sebuah masalah atau hal-hal yang sifatnya kontroversial. Lebih tepatnya kita diminta untuk memberikan pendapat atau opini kita
memilih isu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data-data pendukung. Yang ketiga, mengaitkan bagian-bagian teks editorial dan kemudian mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Dan yang terakhir adalah memeriksa ketepatan isi, ketepatan struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Nah, lebih rincinya lagi, Ibu akan paparkan memilih isu itu seperti apa gambarannya. Pada langkah pertama, kita harus memilih isu yang hendak kita bahas ya. Perlu pertimbangan tersendiri untuk kita mengangkat tema itu atau topik itu. Pertimbangan tersebut kembali pada kebijakan kita sendiri sebagai pribadi yang akan membahas tentang suatu masalah. Jadi posisikan diri kita tidak terpengaruh oleh orang lain ya. Jadi sifat dari sebuah media itu sebenarnya adalah independen. Independen itu artinya tidak terpengaruh oleh orang lain atau pendapat orang lain. Baik, yang kedua adalah mengumpulkan data pendukung. Data-data apa yang kita cari atau kita paparkan di situ. Ketika isu yang kita angkat adalah isu-isu yang berbau politik, berarti kita perlu mengkaji, mencari informasi, mencari data pendukung yang berkaitan dengan politik. Jangan sampai kita menjatuhkan ya, jangan sampai kita membicarakan atau hal-hal yang sifatnya menjatuhkan orang lain, tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari pengumpulan data ini adalah untuk memperkuat opini kita atau argumen kita, sehingga para pembaca yang membaca teks editorial kita itu menjadi lebih percaya, lebih merenungkan, mengkritisi apakah betul yang ditulis atau apakah yang dibicarakan itu benar-benar terjadi. Dan tulisan kita dimaksudkan agar lebih objektif ya. Tadi Ibu ulangi, tidak boleh menjatuhkan orang lain atau yang dibahas itu tidak boleh menjatuhkan, ada unsur menjatuhkan, jadi harus objektif. Nah, kemudian selain data-data pendukung juga kita diberi kesempatan untuk menuliskan teori-teori yang dibuat oleh para ahli. Jadi di sini bisa menjadikan tulisan kita lebih berbobot. Selain data-data pendukung, kita melampirkan atau kita menyertakan opini, kemudian menyertakan pandangan para ahli agar tulisan kita lebih bisa dipercaya begitu. Nah, yang ketiga. Baik, yang ketiga adalah mengaitkan bagian-bagian. Langkah ketiga ini sebelum menyusun draft editorial, kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Berdiskusi dengan siapa? Kalau kita sebagai seorang jurnalis, berarti kita mampu berdiskusi dengan rekan kita sesama jurnalis. Tapi dalam hal ini kan kalian tarafnya sedang belajar sebagai siswa, ya silakan kalian berdiskusi dengan teman atau dengan para siswa yang lain yang mungkin visinya sama untuk membahas isu tertentu. Jadi ada opini pembanding di sini. Bukan hanya opini kita saja yang mungkin lebih memungkinkan kita untuk subjektif. Ketika kita rembuk atau kita bahas dengan teman, mungkin saja hal yang akan kita bahas itu lebih objektif. Jadi tidak terkesan subjektif yang menilainya itu dilihat dari orang yang kita bicarakan. Padahal kan kita tidak boleh. Ketika membaca kemudian menuliskan sebuah tulisan yang sifatnya itu agak menyindir atau memberikan pendapat, kita harus atau kita diharuskan untuk menuliskannya secara objektif. Dan lakukanlah pembicaraan tentang opini-opini yang akan disampaikan. Jangan lupa sertakan solusi, sertakan tawaran yang kalian ingin tawarkan. Misalnya kalian kan di situ untuk mengkritisi isu, pendapat-pendapat kalian di situ. Jangan sampai lupa di akhirnya kalian harus memberikan rekomendasi atau solusi. Bagaimana cara mengatasi masalah itu atau bagaimana cara mencegah masalah itu. Begitu. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah memperbaiki isi, struktur dan kaidah kebahasaannya. Dalam hal ini kalian harus banyak mencermati. Yang pertama pada isi ya. Isi yang ditulis dalam teks editorial kalian ini harus tajam ya. Tajam dalam hal ini bukan
tajam seperti pisau ya, tetapi maksudnya tulisan yang kalian tuh mampu mengena kepada para pembaca. Dan yang berikutnya adalah memenuhi kaidah dan struktur. Struktur yang kalian sudah ketahui pada awal pembelajaran, yaitu teks editorial itu harus memenuhi pengenalan isu, struktur yang pertama. Struktur yang kedua adalah penyampaian argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, dalam hal ini berisi simpulan atau rekomendasi. Kemudian pada kaidah. Kaidah di sini kalian juga harus terapkan 4 kaidah dari teks editorial yang pernah kalian pelajari juga harus tercantum di sini, harus kalian gunakan. Yang pertama apa kemarin? Menggunakan kalimat retoris, ya kan? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer agar para pembaca dimudahkan dengan kata-kata yang dipilih. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pronomina atau kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Nah, anak-anak, selain dari keempat hal kaidah itu, kita jangan sampai melupakan bahwa kalimat yang kita produksi itu harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang struktur kalimatnya harus sesuai dengan unsur-unsur kalimat yang lengkap. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, dan satu hal lagi dalam menuliskan atau memperbaiki teks editorial, yang terakhir adalah tulisan yang kamu hasilkan itu harus berupa tulisan yang menyatakan kejujuran, valid, atau akurat. Gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Tidak. Baik. Saya rasa sudah cukup paham. Berikutnya adalah Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan nanti topik-topik yang sudah kalian tulis di Google Classroom waktu itu pada pertemuan yang sebelumnya mengenai struktur, kemudian pengertian dan kaidah pembahasan teks editorial. Itu sudah meminta kalian untuk menuliskan 10 topik dari teks editorial. Silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Pilih satu dulu ya, pilih satu secara acak. Setelah berkelompok nanti kalian tulis kerangka teksnya, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah teks editorial yang lengkap untuk memenuhi struktur dan memenuhi kaidah pembahasan teks editorial. Silakan berkelompok. Nah, baik. Sudah berkelompok kan kalian? Sudah. Nah, sebelum Ibu mulai diskusinya, Ibu perlu sampaikan kepada kalian. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu beri lembar kegiatan peserta didik. Apa saja isinya? Di sini Ibu sudah cantumkan petunjuk pengerjaannya. Dan di bawah sini ada kotak ya. Kotak yang pertama ini adalah kotak kerangka teks editorial, dan yang kedua ada kotak teks editorial. Nanti di sini kalian tulis dulu kerangkanya seperti apa, ya, sesuai dengan isu atau topik yang kalian pilih. Kemudian dari kerangka ini kalian kembangkan menjadi teks editorial menggunakan kalimat kalian sendiri, ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum, ya. Ibu akan bagikan ini kepada kelompok.
Sekarang Ibu pilih kelompoknya Aisyah ya, kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompoknya Aisyah bersama teman-teman boleh mempersiapkan diri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Zahra. Di samping saya ada Meta Sri Utami dan ada juga Amelia Intan Pratiwi. Mohon diperhatikan. Struktur teks editorial yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Kemendikbud Republik Indonesia memberikan beberapa kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Senin 13 April 2020, Kemendikbud melalui Sekretaris Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana mengeluarkan kebijakan terbaru terkait bersama hadapi corona. Ada 10 kebijakan Kemendikbud dalam menghadapi corona. Beberapa kebijakan itu seperti pemberian fasilitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran melalui siaran TVRI selama 3 bulan, pelaksanaan lomba tingkat nasional terkait COVID-19, belajar di rumah dan ketersediaan listrik dan akses internet pada satuan pendidikan. Argumentasi. Adanya kebijakan itu tentu ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, terutama untuk siswa yang secara langsung terganggu dalam proses belajar. Sayangnya, tidak semua siswa bisa menikmati fasilitas pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa kendala, seperti tidak semua siswa punya smartphone, kuota internet yang membutuhkan biaya, jangkauan sinyal internet yang tidak stabil. Kendala tersebut benar-benar menghadapi oleh siswa-siswi selama berlangsungnya belajar di rumah. Pemerintah harus memperhatikan kondisi ini supaya proses belajar tidak mengalami gangguan, terutama untuk siswa-siswi yang ada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Kebijakan pembelajaran melalui siaran televisi selama 3 bulan, yaitu kebijakan yang patut diapresiasi. Program itu memberikan alternatif belajar di antara pembelajaran online yang menonton dan itu saja. Tapi perlu adanya inovasi yang perlu dilakukan agar siswa tidak mengalami kebosanan dalam pembelajaran, seperti pembelajaran online selama ini. Ketersediaan listrik dan internet perlu diperhatikan betul oleh pemerintah. Tidak semua daerah yang dapat akses internet dan internet yang baik. Masih ada daerah yang belum tersentuh oleh listrik, apalagi internet. Ketiga, penegasan kesimpulan atau rekomendasi. Tidak ada yang tahu kalau COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk kehidupan semua sektor. Tidak terkecuali sektor pendidikan yang ikut juga mengalami dampak adanya COVID-19 ini. Tentunya sangat diperlukan kebijakan dalam sektor pendidikan agar proses pembelajaran tidak terganggu. Semua kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan harus bisa menjembatani antara kebutuhan proses belajar di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai kebijakan tersebut yang ada hanya bisa dijangkau oleh kalangan siswa-siswi tertentu saja. Baik, ada pertanyaan? Saya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dari kelompok 2. Kelompok 1. Ada berapa pendapat yang ditulis di teks yang kami buat? Ada 3 argumentasi. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Cukup? Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah lengkap. Tetapi tadi ada catatan ya yang mungkin teman-temannya tidak begitu cermat. Ternyata tadi Ibu sudah sekilas mendengar dan mencermati pekerjaan yang dibuat oleh kelompoknya Aisyah ini ternyata masih merupakan satu hal, yaitu penggunaan kaidah kebahasaan ya. Penggunaan kaidah kebahasaan itu ada 4 kemarin ya kan yang sudah kita bahas. Ternyata ada satu yang masih terlewat, yaitu adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Tadi Ibu tidak menemukan konjungsi kausalitas pada teks yang dibuat oleh kelompoknya Aisyah. Begitu. Tidak apa-apa ya. Ini koreksi agar kalian juga memperbaiki hasil pekerjaan agar menjadi teks editorial yang baik dan memenuhi kaidah serta struktur teks editorial yang lengkap. Nah, dari pemaparan yang tadi Ibu sampaikan, kemudian presentasi dari teman-teman kalian, kita bisa simpulkan bahwa untuk menulis sebuah teks editorial yang baik, yang benar, kemudian dapat memenuhi struktur dan kaidah, kita perlu mencermati ya, kita perlu mengingat kembali bahwa struktur dan kaidah itu ternyata amat penting, karena ketika kita tidak lengkap menuliskannya, otomatis pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan melalui editorial itu tidak akan sampai ke pembaca. Jadi kita perlu ingat kembali struktur. Yang pertama pengenalan isu, kemudian adanya penyampaian argumentasi, kemudian yang ketiga adalah penyampaian atau pemaparan penegasan ulang yang di situ isinya adalah simpulan beserta rekomendasi. Dan ketika strukturnya sudah lengkap, kita juga harus imbangi dengan penulisan yang benar juga dan harus memenuhi kaidah. Kaidahnya saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris, kemudian yang kedua menggunakan kata-kata populer agar mudah dipahami, dan yang ketiga menggunakan pronomina atau kata ganti penunjuk, dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Baik. Setelah Ibu dan kalian menyimpulkan, Ibu akan bertanya kepada kalian, kira-kira apa kesulitan yang kalian temukan pada saat belajar menulis, menyusun kerangka dan menulis teks editorial? Coba silakan, siapa salah satu? Saya. Ya, silakan Amel. Apa kesulitan-kesulitan yang kamu temui ketika belajar menulis teks editorial? Menentukan topik. Menentukan topik atau isu ya maksudnya. Ya. Baik. Memang dilemanya seseorang yang akan membuat teks editorial itu memang menentukan isu dan topik. Walaupun hanya menentukan isu dan topik, itu ketika kita salah ya, ketika kita tidak tepat memilih isu atau topik, ternyata teks editorial yang kita buat tidak menarik begitu. Bagus. Ada lagi yang merasa kesulitan ketika menulis teks editorial? Saya Ya, silakan. menentukan argumentasi. Menentukan argumentasi, baik. Setelah tadi Amel kesulitan bagaimana menentukan topik, ternyata anak sangat kesulitan dalam menentukan argumen. Baik, memang pada intinya sebuah teks editorial memang terletak pada argumentasi. Ketika kita tidak mampu menuliskan argumentasi yang tepat, akhirnya editorial kita tidak bagus. Nah, bagaimana caranya? Kita harus apa? Kita harus kritis, ya. Kita harus kritis agar bisa menentukan argumentasi yang tepat terhadap isu yang sedang kita bahas. Bagaimana kita memunculkan sikap kritis? Nah, sering-sering membaca, memperbarui informasi yang kita harus memperbaiki informasi ya yang kita ketahui dengan cara apa? Kalau sekarang sangat mudah dalam mengupdate atau memperbarui informasi, kalian tinggal cari di internet, membaca dari media sosial, itu banyak sekali isu-isu terkini, isu-isu aktual yang sebenarnya mudah bagi kalian untuk mendapatkan bahan dalam menuliskan teks editorial. Gitu. Ada lagi mungkin kesulitannya? Tidak. Baik, cukup ya. Berarti selebihnya kalian sudah memahami bagaimana cara menulis teks editorial dengan langkah-langkah yang benar. Baik, ketika kalian sudah belajar, kemudian sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, Ibu akan memberikan penugasan ya.
ketika kalian tadi sudah mampu menuliskan kerangka teks editorial, kemudian mengembangkannya menjadi teks editorial yang utuh dan memenuhi kaidah serta struktur. Nah, sekarang saatnya Ibu memberi penugasan yang sama tetapi secara individu. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan secara berkelompok dan hasilnya cukup bagus. Nah, besok atau pertemuan selanjutnya kalian harus bisa menuliskan teks editorial itu secara individu. Dari mana? Dari isu-isu yang sudah kalian tulis di pertemuan sebelumnya. Ada 10 topik. Nah, silakan kalian nanti pilih salah satu saja topik atau isu yang kalian rasa mudah untuk dituliskan menjadi teks editorial. Dan ingat, isu atau permasalahan yang harus dan bisa dituliskan menjadi teks editorial itu harus memenuhi 3 sifat. Yang pertama, sifat aktual atau benar-benar terjadi dan terkini. Kemudian yang kedua adalah fenomenal. Fenomenal apa? Fenomenal itu adalah kejadian yang luar biasa atau biasanya berpengaruh kepada halayak ramai atau orang banyak. Dan yang ketiga adalah bersifat kontroversial, pro kontra, mengundang persetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu masalah. Baik, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Belum. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup ya. Pertemuan kali ini perlu diingat bahwa situasi kita yang sedang sulit seperti ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah ya. Kemudian yang kedua adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun, selalu jaga jarak, hindari kerumunan, dan kemudian selalu memakan atau mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan sempatkanlah berolahraga walaupun hanya 1 minggu sekali ya. Silakan yang ringan-ringan saja olahraganya, jangan yang mahal-mahal kalau memang itu merasa kesulitan ya. Silakan kalian taati semuanya. Baik, terima kasih Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam